pilihannya antara dua itu salah satunya atau dua-duanya harus berjalan bersama. Saya agak bingung tuh melihat kebijakan pemerintah dari dua presiden sebelumnya. Bagaimana dengan Presiden Prabowo melihat? Jadi, pengusaha itu harus kita tingkatkan. Bahkan Pak Presiden sekarang dengan program hilirisasi, ya, program, Oh ya, ketahanan pangan, ya, itu kan artinya meningkatkan industri, ya, kemudian bagaimana memberikan kesempatan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. betul. Saya melihat pengusaha ke situ konteksnya. Ya, Yang kedua, orangnya juga harus kita siapkan. ya. Ya, orangnya kita siapkan itu kan dalam konteks, jangan sampai industrinya sudah terbuka, ya, kemudian yang match dengan kebutuhan industri nggak ada. Nah, Kan ada data terakhir yang dari World Economic Forum itu 68%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Republika. Hari ini Republika X dapat kesempatan untuk wawancara eksklusif dengan Menteri Tenaga Kerja Indonesia, Bapak Yasserli. Assalamualaikum, Bapak Yasserli, Prof. Yasserli. Waalaikumsalam Kita warahmatullahi akan berbicara wabarakatuh. beberapa hal penting terkait situasi kondisi ketenaga kerjaan kita di Indonesia saat ini. Kita akan langsung mulai saja. Prof, apa kabar Prof? Sehat? Kabar baik, alhamdulillah. Bagaimana 100 hari pertama kali bekerja di Kabinet Presiden Prabowo? Very challenging ya. Prof, ketika akan ditunjuk menjadi Menteri Tenaga Kerja, Presiden Prabowo itu pesannya apa sih, Prof? Pesan pertamanya? Iya, itu berarti waktu saya bertemu di Kertanegara ya. Ya, Di Kertanegara, beliau bercerita tentang tantangan ya, tenaga kerjaan. Memang beliau menyebutkan, angka pengangguran ya, pengangguran, kemudian, perlunya optimalisasi terkait dengan program skilling ya di balai-balai milik pemerintah, termasuk juga pemanfaatan, hasil dari pelatihan itu nanti akan ditempatkan di mana gitu ya. Ada peluang di dalam negeri, ada peluang juga di luar negeri. Nah, jadi memang, gambaran sekilas arahan beliau itu, ya itulah gambaran dari tupoksi dari Kementerian Tenaga Kerja ya, Tenaga Kerjaan. nah, kalau tidak salah berdasarkan data BPS terakhir ya, pemerintahan Pak Prabowo ini mewarisi ada dua hal ya. Jadinya angka pengangguran yang secara persentase turun dibanding Pak Jokowi ketika pertama kali 2014, tapi secara nominalnya sebenarnya naik 7,2, sekarang 7,4, naik 200.000. Itu apakah masih ada terkait COVID atau memang struktur kerjanya yang tidak bisa menyerap angka pengangguran? Iya, kalau dari jumlah wajar mungkin naik ya, karena Ya, jumlah tenaga kerja kan juga naik kita ya, sebenarnya gitu ya. Tapi, kalau kita lihat apa tadi, perubahan dari 5 tahun gitu ya, ya itu kan artinya kalau di industri, eee, selalu dinamis, Mas Devi ya. Dinamis artinya, eee, akan ada angkatan kerja yang baru masuk ya, gitu ya, tentu mereka butuh waktu mungkin setahun, 2 tahun mencari kerja ya, ya, yaitu apakah itu lulusan SMK, lulusan perguruan tinggi. Kemudian ada juga yang, sebelumnya menganggur kemudian menjadi bekerja, ya, dan yang ketiga, yang sudah bekerja kemudian di-PHK ya. gitu ya. Nah, tapi itulah potretnya. Jadi kalau tadi dari persentase mungkin lebih lebih pas ya menggambarkan itu. Dengan situasi seperti itu, kebijakan strategis, kebijakan utamanya dari Kemenaker atau dari Prof seperti apa sekarang? Ya, kalau kita berbicara, pengangguran, maka kita akan berbicara terkait dengan ketersediaan lapangan kerja. Ya, Ketersediaan lapangan kerja tentu ini bukan domainnya Kementerian Ketenagakerjaan betul. gitu ya. Jadi artinya ini membutuhkan kerjasama kolaborasi lintas kementerian. Itu kita di bawah Menko Perekonomian. Jadi apa upaya kami? Ya kita terus ya membangun, mengupayakan, mengingatkan bahwa ini harus sinergi, kolaborasi. Kemudian yang kedua, eee PHK, Nah, nah, PHK ini juga akibat dari salah satunya misalnya adalah daya saing industri kita. Kita juga selalu mengingatkan gitu ya, kerjasama ya, kita udah adalah ya, mekanismenya seperti apa gitu ya. ada jaring Nah, pengaman sosialnya, Prof. kemudian sampai kita menyiapkan program reskilling buat mereka, bahkan kami juga, eee,
menempatkan mereka. Jadi kita punya Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri. Ya, jadi ada pengantar kerja, fungsionalis kami, kemudian juga kita punya mekanisme job fair dan seterusnya. Kita punya platform siap kerja yang memberikan informasi lowongan kerja. Ya itulah salah satu bagian dari apa yang kami lakukan. Pemerintah selalu bilang bahwa kita kekurangan pengusaha. Oke. Ya, dari misalnya pengusaha harusnya sampai jutaan lah misalnya. Pada waktu yang sama dibilang juga bahwa pengangguran itu masih sangat banyak. Misalnya kayak sekarang udah sampai 7,4 juta orang. Nah, jadi sebetulnya kayaknya saya nggak tahu apakah ada ketidaksinkronan antara sebetulnya yang lebih unggul dulu, yang lebih strategis itu menciptakan pengusaha atau menempatkan orang-orang penganggur ini kembali bekerja. Pilihannya antara dua itu, salah satunya atau dua-duanya harus berjalan bersama. Saya agak bingung tuh melihat kebijakan pemerintah dari dua presiden sebelumnya. Bagaimana dengan Presiden Prabowo melihat? Kalau saya lihat itu harusnya sejalan ya, Mas Devi ya. Jadi, pengusaha itu harus kita tingkatkan. Bahkan Pak Presiden sekarang dengan program hilirisasi, ya, program, Oh ya, ketahanan pangan, ya. itu kan artinya meningkatkan industri, Ya, kemudian bagaimana memberikan kesempatan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. betul. Saya melihat pengusaha ke situ konteksnya. Ya, Yang kedua, orangnya juga harus kita siapkan. ya. Ya, orangnya kita siapkan itu kan dalam konteks, jangan sampai industrinya sudah terbuka, ya, kemudian yang match dengan kebutuhan industri nggak ada. Nah, Kan ada data terakhir yang dari World Economic Forum itu 68%, ya, mismatch nah, antara yang mencari kerja dengan betul. tuntutan pekerjaan. Nah, di sinilah, Kementerian Ketenagakerjaan harus mencoba membangun sebuah ekosistem bagaimana kita bisa menyiapkan, ya, orang-orang dengan skill yang memadai untuk kemudian dia match dengan kebutuhan ketika industrinya juga tumbuh. Betul. Nah, ini menarik. Tadi Hmm. Pak Menteri juga bilang salah satu kebijakannya ke depan kan Pak Prabowo bilang hilirisasi Ya, dan ada mismatch. Saya nggak tahu apakah kondisinya saat ini ada mismatch yang dibilang dari World Economic Forum itu terjadi juga di Indonesia seberapa besar? Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kan kalau dari Presiden Prabowo titik beratnya sudah terlihat ya. Hilirisasi, swasembada pangan, energi ya, dan swasembada pangan. ya, Itu otomatis switching dari strateginya misalnya Pak Presiden Jokowi sebelumnya yang heavy-nya di infrastruktur. ya. Bagaimana Kementerian Tenaga Kerja mengantisipasi perubahan kebijakan seperti ini dengan menyiapkan tenaga-tenaga kerja di bawah? Ya, dari prioritas tadi ya, hilirisasi, swasembada pangan, energi, eee, komposisi tenaga kerja yang dibutuhkan itu beragam. Ya, Kalau mereka high skill, ya, maka yang itu adalah, harus dipenuhi oleh lulusan perguruan tinggi ya, betul. perguruan tinggi. Kalau yang kemudian sifatnya medium, low skill, itu bisa melalui vocational training, Ya, balai-balai. Ya. Kalau hilirisasi memang kemungkinan besar kalau ininya akan butuh yang high skill. Tapi jangan lupa bahwa sebuah industri itu ada industri pendukung, Mas betul. Devi. Ya, Ya, pendukung yang dibutuhkan itu adalah low to medium skill. Kita bisa bantu menyiapkan tenaga kerja ke sana. Sama dengan smart farming, ketahanan pangan. Akan dibuka sekian juta hektar, ya, tentu yang dibutuhkan operator-operator yang bisa mengoperasikan alat-alat canggih misalnya, gitu ya. Itu di satu sisi. Beberapa itu bisa kita latih dari balai-balai. Tapi penunjangnya itu kan dari hulu ke hilirnya kan banyak, mulai dari pupuk sampai ya. kemudian pengolahan dan seterusnya. Jadi menurut kami eh, harus kita siapkan, gitu ya. Kita harus menyiapkan tenaga kerja untuk menuju ke sana. Mismatch yang ada saat ini bisa jadi juga ya dan saya yakin pasti terjadi di Indonesia, gitu ya. Kenapa mismatch-nya? Ya itu kan adalah industri ini berkembang cepat, Ya, ya apalagi ke digital ya ke ya, depan ya. betul. Nah, sekarang belum tentu mereka sudah disiapkan untuk itu. Ini Hmm, untung Prof sebut tadi hmm, digital. hmm. Seberapa jauh sebetulnya Kemenaker melihat peluang AI?
AI. Wah, Nah, ini itu pertanyaan luar biasa ya. mengeliminasi tenaga kerja di Indonesia. Saya tahu di Indonesia secara relatif belum bergerak sampai ke sejauh itu misalnya. Tapi di Cina dan misalnya di Cina dan misalnya di Amerika Serikat misalnya sudah ada kecenderungan bahkan ekonomi di sana sudah mulai agak khawatir. Kalau kita bagaimana? Iya, saat tadi saya setuju Pak Stevi ya, saat ini memang belum, tapi saya percaya bahwa AI atau teknologi itu dia bahasa saya enhancing human, ya. Ya, Jadi dia itu sifatnya itu adalah membantu manusia untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ketika kemudian ada teknologi mengambil porsi pekerjaan yang mengakibatkan porsi tenaga kerja itu berkurang ya, ya, tapi akan ada juga creating new jobs. ya, Gitu ya. Jadi ini akan dinamis. Saya percaya akan dinamis, ya. Bahkan dinamisnya itu sendiri bahkan juga global, ya. Global apa yang terjadi sekarang di luar negeri, di negara-negara maju, terjadi shifting juga, ya, ya. Teknologi-teknologi berkembang pesat, engineer-engineer mereka itu lebih cenderung pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang high tech, yang medium tech ya, skill kosong, maka ya. terjadilah pergeseran antar ya ini akan dinamis. Jadi balik lagi kalau saya katakan ya AI itu akan enhancing ya, kemudian akan ada pekerjaan yang hilang tapi akan ada new jobs yang baru muncul. New jobs itu mulai dari data analis, ya, big data Ya. spesialis, fintech engineer, ya, robot specialization itu akan banyak ya dan itu adalah peluang sebenarnya. Prof, kembali ke awal tadi Prof sempat bilang terkait saya juga sempat bertanya soal PHK dan ada Apindo. Bagaimana sejauh ini dari kementerian yang Prof pimpin berkomunikasi dengan stakeholder dari pengusaha Apindo Kadin dan di satu sisi serikat buruh? Iya, kita punya mekanisme, Mas Devi, itu namanya LKS Tripartit Nasional. Ya, Oke, itu ketuanya saya, berisikan perwakilan pengusaha Apindo, perwakilan serikat pekerja, ya, perwakilan dari akademisi, sama lembaga lain. Ya, itu ada dari perindustrian, ada dari BPS juga. Kita rutin bertemu. Kita rutin bertemu. Jadi saya melihat salah satu yang membahagiakan saya dalam 3 bulan terakhir ini adalah kita memiliki komunikasi yang baik, gitu ya. Dan mereka siap, teman-teman dari Apindo itu, saya mau update terkait tentang TPT, industri tekstil, oke. dan ini siap, gitu ya. Mereka datang, mereka paparan, begini loh Pak Menteri kondisi kami saat ini, gitu. Saya bilang ini perlu ada data yang bisa lebih detail nggak? Oke siap. SP, ya SP itu kan banyak, ada federasi, Ya, konfederasi dan konfederasi. seterusnya, dan kita welcome. Jadi dari segi komunikasi, eee selama ini kita sudah bangun dengan baik, gitu ya, dan menurut saya ini yang penting untuk ya kita menghadapi dinamika ketenagakerjaan ke depan nanti. Pak Menteri tadi bilang 3 bulan pertama komunikasinya Mhm, oke dan mhm, tapi kita tahu pemerintahan Prabowo pada saat Oktober baru mhm. menjabat sudah dihantam oleh eh, tekstil apa Sritek, Sritex iya. di Jogja. Saya pengen tahu sejauh ini penyelesaiannya seperti apa dari sidang terakhir yang kemarin. Iya, kalau Sritek itu kan memang, kasus, ini ya, kalau tadi kan kita bicara Apindo ya, Ya, perwakilan Apindo ya. Sritek ini kan memang, prosesnya cukup dinamis ya, mulai dari, status pilot, betul. kemudian uji ya ke MA ya, Ya, kemudian lanjut sekarang akan, di PK ya. ya, Ya bagi saya ya itu adalah suatu proses hukum yang memang ya harus kita hargai gitu ya, prosesnya ya, ya. Kami tentu dari pemerintah kita tidak bisa intervensi. Ya ketika udah status pilot Mas Devi itu adalah kurator. Gitu ya, kita nggak boleh kemudian intervensi, tapi kita boleh menyampaikan harapan. ya, Harapan kita istilahnya banyak di media going concern betul. ya. Karena kami, sangat memperhatikan ini ya 12.500 pekerja ini bagaimana gitu Ya, ya. Ketika statusnya masih gitu ya, belum ingkrah ya, bisa nggak kita kemudian selamatkan mereka. ya. Nah, ketika memang nanti ujungnya ya ya putusannya seperti apa, kami juga harus menyiapkan skenario-skenarionya seperti apa. Dan sebenarnya kalau kita lihat, kami sudah diskusi dengan dinas ya, ketenagakerjaan Jawa Tengah, beberapa industri itu growth, Ya, tumbuh.
gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya menjadi salah satu, ya, kami sudah melihat, oke, ya, ada industri yang kemudian memang Turun, mengalami betul. tantangan turun, ada industri yang tumbuh. Ya itulah dinamika industri memang begitu, Mas Taufik. Artinya 12.000 itu siap disalurkan ke Iya, sektor kalau kalau seandainya, seandainya ya, putusan tapi kita pengadilan. berharap tentu, ya, ya, Sritex tetap berjalan, gitu ya, tetap berjalan, kemudian industrinya tetap, ya, tetap ada, Mhm. gitu ya. Nah, kemudian ya tadi hak-hak pekerjanya itu bisa tetap Terpenuhi. diperhatikan. Apalagi Pak Prabowo kan bilang tidak ada layoff ya terkait itu. Ya Iya, dalam artian publik membacanya seperti iya. itu. Kira-kira seperti Dan itu. kita yakin ada solusi terbaik buat Sritex, Ya. Mas Taufik. Nah, satu lagi Prof. Di hilirisasi Mhm. itu ini juga banyak concern di sosial media yang kita tangkap terkait tenaga kerja asing. Itu sebetulnya gimana sih, Prof? Tenaga kerja asing di Indonesia itu Iya, terkait misalnya industri nikel, benar nggak di sana didominasi oleh warga negara Cina? mhm. Dan perkembangannya apa namanya dengan SDM lokalnya seperti apa? Iya, jadi kalau kita lihat secara regulasi, memang tenaga kerja asing itu bisa dipekerjakan di Indonesia Betul. dengan syarat yang khusus untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan keterampilan spesifik Ya, di mana tidak ada Indonesia, kemudian harus terjadi transfer of knowledge, ya, gitu ya. Ya, kemudian ya adalah persyaratan, gitu ya. Selama persyaratan ini terpenuhi, ya, dan itu adalah untuk, ya, mengakselerasi kita untuk penguasaan teknologi, saya melihatnya ya harus dirancang seperti itu, begitu ya. Seperti itu. Nah, problem yang kedua atau challenge yang kedua itu adalah implementasi dari regulasi. ya. Ya, ini yang kemudian menjadi PR bangsa, ini PR kami sebenarnya, gitu ya. Bagaimana kemudian tadi kalau ketika memang ada misalnya ada kasus sebuah perusahaan yang sepertinya regulasi yang sudah ditetapkan itu kemudian tidak dipenuhi, ya. Ya, ini mah pekerjaan bukan pekerjaan yang spesifik yang memang Harus harus tenaga kerja asing. Ini orang Indonesia juga bisa. Ya, disitulah peran kita punya pengawas, ya, ketenagakerjaan untuk melakukan inspeksi, untuk membuat report, kemudian ditindaklanjuti, apakah ini jatuhnya sesuatu yang sifatnya administratif atau seperti apa, gitu. nah dari tenaga kerja asing kita masuk ke Mhm, Gen Z yang terbaru nih, Prof. Seperti kita tahu komposisi penduduknya kan sekarang akan heavy ke generasi Z dan iya, banyak sekali saya rasa di terutama di sosial media bagaimana keluhan dari HRD perusahaan itu terhadap maupun teman kerjanya terhadap kapasitas Gen Z untuk beradaptasi di lingkungan kerja. Sehingga mungkin kalau sekarang mungkin mungkin kita nggak tahu ya, belum ada datanya misalnya. Eee, ada keengganan sebetulnya perusahaan untuk meng-hire Gen Z yang seperti apa. Kalau Prof sendiri melihat karakter Gen Z ini menjadi masuk ke dalam dunia kerja, menjadi pekerja itu seperti apa sih? iya, eee, saya kebetulan praktisi HR ya Nah, sebelumnya ya. Jadi saya percaya bahwa Gen Z ini harus dikelola sedemikian rupa, ya. Dia punya potensi, terutama dalam hal inovasi dan menghadapi tantangan, sorry saya ya. potong, dikelola sedemikian rupa dalam artian treatment-nya pasti akan beda dengan generasi seperti saya atau Yes, generasi yes. sebelumnya. Nah, jadi gini misalnya, eee, dikelola sedemikian rupa itu nggak bisa caranya cara dulu. Mereka itu harus diberikan trust, Mas Devi. Ah, Harus diberikan trust, harus diberikan kesempatan mereka untuk mengekspresikan dirinya, diberikan challenge, dia akan berkembang. Tapi kalau diberikan pekerjaan yang sifatnya, ya, tell them what to do, ya, instruktif, mhm. ya, membosankan, gitu ya. Karena kan dia punya benchmark pekerjaan yang lain menurut dia lebih meaningful, lebih enjoy, begitu ya. Jadi bagi saya ini cara challenge Ah, mengelola, ya, mengelola. Saya kan juga dari kampus, ya. ya, ketemu dengan Nah, mahasiswa, ya, mengelola asisten-asisten, ya, tim-tim dari mahasiswa. ya. Saya enjoy, ya, enjoy. Saya memberikan mereka sesuatu yang tadi, ya, give them challenge, gitu ya.
kasih dia kesempatan untuk berinovasi, ya di situ ruangnya. Jangan kasih pekerjaan yang ya bagi dia melihat, ya ini mah gitu ya, kurang meaningful bagi mereka, ya nggak menarik bagi mereka. Nah, ini baginya berarti artinya apa? Tantangan buat teman-teman HR Oh, untuk mengelola oke. bagi saya, Ada ya. juga yang bilang masih terkait Iya, Gen Z, mereka nggak kurang, apa namanya, kurang tahan terhadap, tekanan kerja, lingkungan kerja yang stres, pengennya healing mulu, misalnya gitu, Bro. tidak juga, tidak juga. Tadi tergantung cara kita mengelola ya, Mhm. ngelolanya seperti apa. Sebagian tentu ada ya, saya juga menemukan ada istilahnya fragile, gampang putus Iya, asa. Jadi strawberry heeh, generation. ketika mereka itu butuh istilah sekarang kan tren itu coach ya, Ah, ya. Jadi peran dari HR itu menjadi coach buat mereka, ya. Ya, oh itu panjang sendiri loh ceritanya tuh Mas Devi ya, bisa kuliah 2 bisa SKS kuliah 2 sendiri. SKS lagi. Ya, tapi menurut saya challenging. Buktinya, satu, beberapa perusahaan startup, Ya, banyak perusahaan startup di Indonesia dikelola oleh milenial betul. maju. Dua, luar negeri juga, ya. Kalau kita lihat sekarang banyak yang muda-muda yang muncul di permukaan. Ya, Artinya dia menemukan chemistry Gen Z-nya itu dengan ya apa yang dia kerjakan, ya. gitu ya. Nah, sehingga ya kalau orang lain bisa, ada contohnya bisa, kenapa kemudian ya kita tidak bisa gitu ya. Jadi challenge sekali lagi. Ya. Ini Ya, akan terkait misalnya sama pertanyaan saya kemudian bahwa kita tahu bahwa level produktivitas tenaga kerja Indonesia itu di ASEAN kan ya masih jauh lah ya, ya, misalnya kayak gitu. Malah nggak sampai setengah ke atas misalnya, bukan 5 ke atas ya. misalnya. Di bawah Di rata-rata. bawah rata-rata Ya, misalnya. Dengan situasi seperti itu, dengan situasi serikat pekerjaan yang seperti itu, dengan situasi Gen Z-nya seperti ini gimana nih challenge-nya buat Kemenaker nih? ya, Bikin program apa ini buat mereka ya. misalnya? Ah, yang bisa kita lakukan dua hal, treatment ke industri dan menyiapkan tenaga kerja. Ya, Treatment ke industri, inilah kita sedang membuat gerakan peningkatan produktivitas. Ya, kita akan menyasar industri sedang, industri menengah. Ya, kita pendekatannya masuk ke situ. Ya, jadi ini sifatnya gerakan. Ya, kita akan kolaborasi juga para expert di bidang HR. Ya, karena inovasi apa intervensinya itu nanti intervensi produk, intervensi people, intervensi proses, dan intervensi tata kelola di industri. ya, Yang kedua, nah ini yang sedang kami godok nih Mas Tevi adalah menyiapkan SDM-nya. Ya. Nah, kita punya eh, platform pelatihan, ekosistem pelatihan yang online dan hibrid. ya, Nah, yang online itu kita sadar ya beberapa modul-modul ya, terkait tentang ya kognitif, soft skill ya, ya, ya bahkan interpersonal skill mungkin kita bisa buat itu dalam bentuk online. Kemudian modul-modul yang sifatnya memang nanti offline di balai-balai kami, ya, ya, itu bisa kita manfaatkan juga untuk tadi menyiapkan mereka gitu ya, untuk ya tadi penyiapan untuk mereka berarti beda dengan dulu ya. Kalau dulu kan murni technical skill ya. ya. Nah, tadi kalau saya melihat buat mereka itu yang mereka butuhkan itu adalah eh, ada challenge, ada kemudian apa ya, flexibility dan kemudian tapi harus kita backup dengan coaching ya. Coach. Tadi Prof bilang soal balai. Ada berapa sekarang balai latihan kerja di Indonesia? Balai kita itu yang dikelola oleh pemerintah sekarang ada 21. Ya, Tahun depan ya, kita target mau tambah lagi ya, Prof? itu minimal di setiap provinsi yang dikelola oleh pemerintah pusat ya. Nah, balai itu ada juga yang dikelola oleh pemerintah daerah Ya. ya. Itu jumlahnya ada sekitar 300-an dan ada balai latihan kerja komunitas. Oh ya. Itu jumlahnya ribuan gitu ya. Nah, yang kami kelola ya memang kemudian kita ya terintegrasi modulnya kita pastikan ya mulai dari apa pendaftaran sampai kemudian nanti sertifikasi yaitu adalah balai-balai yang kita sebut dengan PTP ya. Ya. Balai yang kemudian kami kelola ya ada namanya eh, Balai Besar Peningkat eh, Pelatihan Vokasi dan Peningkatan Produktivitas. Nah, singkatannya itu BPVP. Ya.
Prof, pertanyaan terakhir. Mhm, Ini terkait, apa namanya itunya, Prof. Tadi Prof bilang di kampus, profesor kan berasal dari kampus ya. mhm, Eee, Prof. Yasserli termasuk salah satu dari sedikit pakar ergonomi. mhm. Ini apa nih sih, Prof, ergonomi itu? Ya, Dan apa korelasinya dengan bagaimana dia bisa mendudukan Prof menjadi Menteri Tenaga Kerja? korelasinya 99% gitu ya. Ya, jadi ergonomi itu bahasa sederhana memanusiakan manusia. Nah, Jadi kalau saya harus ambil sekarang memanusiakan pekerja. pekerja. Kita aja baru tahu ketika kita di ruang redaksi baru tahu ketika Pak Prabowo sebut Prof. Mhm. Yasserli langsung, "Ini siapa? Loh, ergonomi ini ilmu apa ini? Memanusiakan pekerja." Ya, jadi ergo itu artinya kerja, Ya, ya. Ergo itu artinya kerja. Kan pernah, kok gitu ergos? waktu SMA ya, Ya. satuan usaha kerja ERK. Oh, oke. Ergo itu artinya kerja, nomos itu artinya ilmu atau aturan. Jadi ergonomi itu ilmu tentang kerja. Nyambung nggak dengan ketenagakerjaan? Ya pasti nyambung lah, Ya, gitu ya. Nah, jadi tugas kami sekarang adalah saya mencoba melihat tantangan, Kementerian Ketenagakerjaan ini dengan perspektif ergonomi mmm, dalam skala makro, ya. Sekarang kita punya PR, Mas Tevi, gitu ya. Sudah sejauh mana manusia itu, pekerja itu dimanusiakan? Situ kan perannya pemerintah memastikan adanya jaminan ya ya, sosial. Ada kemudian peran pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan. ya, Ada peran pemerintah juga kepada industri sama, ya. ya, Kita mendorong peningkatan produktivitas, ya. Saya belajar ergonomi sebagai bagian dari ilmu teknik industri, ya, itu nggak bisa dipisahkan. ya. Nah, gerakan produktivitas yang akan kami gulirkan itu adalah bagian dari ya, para bidang penerapan dari keilmuan teknik industri sebenarnya. Jadi 99% lah, Sangat berpengaruh. sangat benar. Terima kasih Prof. Sama-sama Yasserli Mas sudah Devi. meluangkan waktunya dengan tim Republika. Demikian Sobat Republika, wawancara khusus kita dengan Menteri Tenaga Kerja Yasserli. Semoga apa yang disampaikan oleh Prof bisa diterima oleh Sobat Republika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Thank you, Prof.